Di situ perasaan gue juga makin gak enak karena tiba-tiba aja ada aroma bunga melati dari arah belakang. Tolong berhentikan saya di pohon besar di depan sana. Suaranya terdengar lembut, tapi tetap saja mengerikan. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Nggak terasa guys, udah bulan Desember aja nih. Akhir tahun 2020. Dimana kalau kata orang-orang, tahun ini tahun yang wadaw banget. Tapi tenang aja guys, ada sebuah pepatah bijak mengatakan, gelap hanya sementara. Karena sebentar lagi, pagi akan segera terbit. Daripada kita semakin ngelantur, jadi di episode ini ada sebuah lagi-lagi cerita horor viral. Kali ini dari Twitter Tiara Riz yang berjudul Bukit Soeharto. Anyway, kalau inget-inget nama Soeharto, mungkin kalian inget tentang banyak meme yang beredar. Piye kabare, wis enak zamanku toh. Tapi cerita ini nggak ada hubungannya sama beliau karena pure murni pengalaman seseorang yang sedang melewati Bukit Soeharto. Sebelum gue mulai episode pada kali ini, gue ada rekomendasi aplikasi keren banget nih. Namanya Get Contact. Kalian gampang banget caranya, tinggal download di Play Store aja. Jadi guys, di aplikasi ini kalian tuh bisa tahu nomor kalian itu kira-kira disimpan sama orang itu namanya apaan aja sih. Khususnya sama si doi. Jadi kalian bisa tahu tuh nama kalian di save-nya apa sih sama si doi. Contohnya gua ya, kita coba nih nomor gua. Tinggal gampang banget caranya, masukin aja nomor kita. Nah kan keluar tuh nama gua di save-nya apa aja. Tuh bisa kalian lihat ya. Fajar, kebanyakan Fajar. Hah? Fajar Gajah. Jadi kalian bisa tahu kira-kira ada yang dendam nggak sih sama kalian. Nah biasanya kalau yang dendam itu kan ngasih nama yang jelek-jelek. Untungnya gue nggak ada ya. Tadi aja tuh Fajar Gajah. Terus uniknya lagi dari aplikasi ini adalah kita itu nggak hanya bisa tahu nomor kita itu di save-nya pakai nama apa aja. Tapi juga bisa ngepoin orang lain. Contoh nih, lu punya temen yang ngutang sama lu. Nah lu pengen tahu nih kira-kira orang yang ngutang ini di save nomornya sama orang-orang apa ya? Apakah tukang ngutang juga atau gimana nih? Contoh ya, gue kasih contoh. Nih guys, nomor yang ngutang sama gue. Oh, ternyata namanya Aman. Mungkin dia cuma ngutang sama gue. Tolong kalau lo lihat video ini, segera bayar utang lo. Selain itu guys, aplikasi Get Contact ini ternyata dapat melindungi kalian dari panggilan-panggilan yang mencurigakan atau dugaan penipuan. Jadi, aplikasi ini dapat digunakan sebagai pemblokiran spam dan juga dapat menyaring panggilan-panggilan yang cukup mengganggu. Jadi tunggu apa lagi guys? Langsung aja download, gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Jadi tadi rekomendasi aplikasi kerennya udah, jadi gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Bagi kalian yang tinggal di Kalimantan Timur, mungkin tidak asing lagi dengan daerah Bukit Soeharto, yang isunya memang sekarang ini akan menjadi calon ibu kota negara ini. Mungkin kalian pernah melewati jalur Bukit Soeharto ini, karena memang ini jalur alternatif Samarinda Balikpapan. Tapi, apakah kalian pernah melewati Bukit Soeharto di malam hari?
Bukit Suharto merupakan hutan raya yang dikelola oleh pemerintah. Akan tetapi, minimnya penerangan di sana tentunya akan membuat sensasi yang luar biasa ketika kita melewati jalur ini di malam hari. Jadi hari ini gue lagi libur kerja dan udah dari jauh-jauh hari emang gue pengen liburan ke Samarinda. Sekedar pengen ketemu sama temen lama yang lagi kuliah di sana. Singkat cerita, jam 10 pagi gue udah sampai di kosan temen gue yang di Samarinda. Di sana kita jalan-jalan ke mall, nonton bioskop, lalu balik lagi ke kosan temen gue buat main game. Tapi karena keasikan main game, gak terasa waktu udah menunjukkan jam 10 malam. Rasanya males banget buat balik ke Balikpapan malam-malam gini. Tapi apa daya, karena memang ada pekerjaan, mau gak mau ya harus balik. Ya, besok pagi gue udah harus kerja lagi. Jam 2 subuh nanti sepertinya waktu yang tepat buat gue balik ke Balikpapan. Nah sekarang lebih baik gue istirahat terlebih dahulu, sekedar melepas lelah. Alarm HP gue udah bunyi, itu tandanya udah jam 2 pagi. Tapi rasanya males banget buat bangkit dari tidur. Akhirnya, gue pun memejamkan mata kembali. Sial, alarm HP bunyi lagi. Mau gak mau gue harus segera bangun dari tidur ini. Ya gimana lagi, besok pagi udah harus kerja seperti biasanya. Di situ pun gue langsung membangunkan si Reza, temen gue. Za, gue balik ke kos sekarang ya. Kamu yakin balik sendiri? Nanti ada yang ikutin loh. Gue pun gak dengerin kata-kata si Reza itu, karena emang besok pagi gue udah harus kerja seperti biasanya. Lalu pulanglah gue sendirian di malam itu, hingga sampailah gue di Bukit Suharto. Dalam perjalanan pulang ini, akhirnya gue melewati Bukit Suharto. Keadaan malam hari di Bukit Suharto bener-bener di luar dugaan gue. Keadaan di sana sangat gelap, minim lampu penerangan, dan juga cuacanya dingin banget. Di sana juga hanya ada beberapa mobil yang lewat, itu juga mobil-mobil besar. Gue terus mengendarai motor gue dengan cukup kencang, hingga akhirnya tiba-tiba aja motor gue ini kecepatannya berkurang karena mendadak jadi terasa lebih berat, seperti ada yang sedang duduk di belakang motor gue. Di situ perasaan gue juga makin gak enak karena tiba-tiba aja ada aroma bunga melati dari arah belakang. Gue udah mulai ketakutan tapi masih berusaha fokus mengendarai motor gue. Gue terus tuh tancap gas motor sekencang mungkin untuk menghilangkan rasa ketakutan. Tapi anehnya motor gue malah makin lambat. Dan ketika ada mobil yang lewat, gue beranikan diri buat lihat ke arah kaca spion. Ternyata di situ ada sosok perempuan berbaju putih rambut panjang yang sedang duduk di belakang motor gue. Langsung aja tuh gue baca-baca doa dalam hati dan berharap segera ada mobil lain yang melintas. Tapi bukannya malah ada mobil yang melintas, motor gue malah mati secara tiba-tiba. Di situ benar-benar tidak ada satupun kendaraan yang sedang melintas. Gue berusaha buat nyalain motor gue tapi nggak nyala-nyala. Dan keadaannya benar-benar gelap banget, penerangan gue itu cuman dari senter handphone. Suara binatang dari dalam hutan pun terdengar jelas di telinga gue. Seakan-akan semua makhluk di sini sedang menyambut gue sekarang. Ditambah juga dengan suasana angin yang sangat kencang. Di tengah keheningan malam ini, tiba-tiba aja gue dengar ada suara perempuan dari arah belakang. Boleh ikut?
Gue nggak tahu itu siapa, tapi yang jelas suara itu terdengar jelas banget di telinga gue. Di situ pikiran gue makin kacau. Takut? Ya iyalah. Siapa coba yang nggak takut dalam kondisi sekarang ini? Gue coba nyalain motor gue, tapi tetap aja hasilnya nihil. Karena motor yang nggak nyala-nyala, akhirnya gue mutusin buat dorong motor gue dan berharap supaya sosok perempuan itu udah nggak ngikutin lagi. Gue juga terus berpikir positif bahwa nggak akan terjadi apa-apa sama gue sekarang. Sedikit merasa lega karena suara dari perempuan itu sekarang udah hilang. Gue juga udah mendorong motor gue cukup jauh dari posisi awal mogok. Di sini lagi-lagi gue berusaha untuk menyalakan motor kembali. Tapi tetap saja motor gue masih belum mau menyala. Karena sedikit penasaran, gue beraniin diri tuh buat lihat keadaan sekitar dengan menggunakan senter handphone. Dan ternyata di situ juga lah, gue melihat ada sosok putih lagi terbang dari satu pohon ke pohon lainnya dengan suara ketawanya. Sosok kuntilanak itu terlihat dengan jelas sedang duduk di atas dahan pohon yang besar dengan matanya yang merah sedang menatap ke arah gua. Sontak keadaan ini benar-benar membuat gua nggak tahan lagi. Dan sekarang gue cuma bisa pasrah dengan apa yang bakal menimpa gua di malam ini. Keanehan-keanehan terus terjadi dalam perjalanan pulang ini. Entah apa sebenarnya yang telah gue perbuat. Setelah melihat penampakan sosok perempuan itu dengan sangat jelas, gue langsung ambil air mineral yang ada di samping kantong motor gue. Di situ gue langsung bacain doa sambil bilang, "Aku nggak tahu siapa kamu. Tolong jangan ganggu dan celakai aku. Aku hanya ingin pulang dengan selamat. Tolong jangan ikuti aku." Lalu langsung tuh gue tuangin air yang tadi udah gue baca doa ke bawah pohon itu. Tapi tetap tentunya gue gak berani nengok ke atas. Setelah itu gue langsung nyobain buat hidupin motor gue. Aneh bin ajaib. Motornya langsung mau nyala dan gak pakai lama langsung gue tarik gas kenceng-kencengnya. Awalnya gue kira ini sudah berakhir, tapi ternyata gue salah. Motor masih terasa cukup berat. Dan benar saja, sosok Mbak Kun itu masih mengikuti. Kalau ada wanita beneran yang ngikutin terus, gak apa-apa kali ya. Lah ini. Karena itu juga lah selama perjalanan ini gue terus baca-baca doa di dalam hati. Dan berharap segera melihat ada kendaraan lain yang melintas. Lagi-lagi gue mencoba memberanikan diri ngomong sama sosok Mbak Kun itu. "Aku gak ganggu kamu. Kumohon, jangan ikuti aku." Gak lama setelah itu, tiba-tiba aja gue mendengar ada suara perempuan yang berbicara. Tolong berhentikan saya di pohon besar di depan sana. Suaranya terdengar lembut, tapi tetap saja mengerikan. Sekitar 3 menit kemudian, gue berhenti tepat di pohon besar itu. Dan gue juga melihat kalau sosok Mbak Kun itu sudah berada di sana. Gue juga melihat kalau sosok perempuan itu sekarang sedang tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Bisa kalian bayangin guys? Badan gua rasanya lemes banget saat itu. Ditambah lagi keadaannya semakin hening ketika gue melihat perempuan itu sedang tersenyum. Gue kembali menancapkan gas motor gua dengan selaju mungkin dan berharap kalau sosok perempuan itu udah gak lagi ngikutin gua. Dan ternyata benar. Kali ini sosok perempuan itu udah gak ngikutin gua lagi. Akhirnya gue sampai di kos dengan selamat, tapi gue merasakan agak sedikit demam. Mungkin karena shock dari kejadian yang gue alamin ini.
Dan karena kejadian ini pula lah, gue jadi sedikit trauma bila jalan sendirian ke Samarinda. 6 bulan setelah kejadian ini, gue kembali pergi ke Samarinda. Tapi kali ini tidak sendirian, ditemani oleh seorang teman. Sebenarnya ada rasa takut tersendiri untuk melewati Bukit Suharto pada malam hari. Tapi karena gue pikir-pikir ya, mungkin masih jam 8 malam, masih banyak kendaraan yang lewat. Apalagi kali ini gue ditemani oleh temen gue. Benar saja, walaupun masih banyak kendaraan yang melintasi Bukit Suharto ini, tapi perasaan was-was dari hati gue tidak bisa dihilangkan. Masih teringat dengan sosok kuntilanak kemarin. Selama perjalanan, temen gue yang nyetir motor, jadi di sini gue dibonceng. Hingga akhirnya tiba-tiba aja temen gue berhenti di sebuah warung karena katanya dia ingin membeli minum. Di situ gue masih stay di motor, jadi temen gue doang nih yang pergi ke warung karena emang gue ngerasa ada yang aneh dengan warung tersebut. Jadi memang penerangan di warung itu hanya menggunakan seperti obor saja, dan juga orang yang ada di warung itu seperti terlihat agak aneh. Ia mengenakan sarung, rambut yang disanggul, dan pandangannya terlihat kosong. Walau gue merasa aneh, tapi gue gak mau bahas hal ini sama temen gue sekarang. Akhirnya setelah temen gue beli minum, kita kembali melanjutkan perjalanan. Dan saat baru jalan, entah kenapa, rasanya gue ingin kembali melihat ke arah warung tersebut. Gue pun menengok ke arah belakang, dan ternyata warung itu sekarang sudah tidak ada. Entah gue salah lihat atau gimana, bagaimana mungkin warung itu sekarang sudah tidak ada. Lantas, apa yang gue lihat dengan teman gue tadi? Keanehan kembali terjadi ketika gue melewati Bukit Suharto. Kali ini warung. Tapi di situ gue masih diem aja karena emang menurut gue sekarang bukan waktu yang tepat buat gue cerita ke temen gue. Mungkin setelah melewati Bukit Suharto inilah gue baru akan bercerita. Singkat cerita, akhirnya kami berhasil melewati Bukit Suharto. Dan disinilah gue menceritakan apa yang gue lihat dan juga apa yang gue rasakan. Dan ternyata temen gue juga merasakan keganjilan yang sama. Ibu penjaga warung itu katanya tidak menjawab pertanyaan berapa harga minuman yang akan dibeli oleh temen gue. Tatapan matanya kosong, raut wajahnya cukup pucat. Dan di situ diamnya ibu itu membuat bulu kuduk sangat merinding. Karena gue ngerasa ada yang aneh sama ibu itu, langsung aja gue kasih uangnya ke dia. Dan dia pun langsung ngasih kembaliannya. Yang gue taruh kembalian itu di kantong samping motor lo. Spontan langsung tuh kita cek uang yang ada di samping kantong motor gue. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Entah sebuah kebetulan atau bagaimana. Karena kejadian-kejadian ini pula lah gue memutuskan untuk tidak melewati Bukit Suharto di malam hari. Karena memang gelap, minim penerangan, dan juga rawan kecelakaan. Sekian cerita dari pengalaman yang gue alami. Semoga dapat kalian ambil pesan dan hikmahnya. Itu dia guys, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Putri sama Farhan ya. Dimana dalam perjalanan pulang ketika melewati Bukit Suharto, tahu-tahu malah ngalamin kejadian horor. Wah, gila sih. Untungnya dia masih bisa fokus ketika mengendarai motornya. Karena emang kalau paniknya berlebihan, bisa-bisa malah jadi celaka. Untungnya tidak demikian. Sekali lagi gue mengucapkan terima kasih kepada Tiara yang telah mengizinkan RJ5 membacakan kisah ini. Itulah mengapa gue kerap bilang pentingnya baca doa ketika pengen pergi, dimana sebagian orang kerap menyepelekannya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri.
Ciao!